Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ya, sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan ya akhlak. Ya. Atau apa menyempurnakan tadi kata Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'ala hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa man wala. Nah, para santri Yayasan PMB Nia secara Allah Subhanahu wa taala, gimana kabar semuanya di sore ini? Alhamdulillah khair. Sekali lagi Ustaz akan sapa kalian, gimana kabar kalian sore ini semua? Alhamdulillah khair. Ya, alhamdulillah bi khair. Coba kita ganti. Siapapun nanti Ustadz yang akan menyapa kalian, kalian harus jawab begini. Kalau seandainya ditanyakan sama santri, apa kabar, bagaimana kabar kalian para santri semuanya? Alhamdulillah kami dalam keadaan iman berislam. Semuanya. Alhamdulillah kami dalam keadaan beriman dan berislam. Ya? Kayak gitu ya. Itulah jawaban dulu ketika saat ditanya oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dan kita harus mengikuti itu. Apa tadi? Alhamdulillah kami dalam iman dan berislam. Baik. Para tulab semuanya, mari sama-sama al-awwal dalam pertemuan pertama ini, mari sama-sama kita membacakan doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, at-tullab azakumullah wa iyyakum jami'an. Para santriku semuanya yang Ustadz banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang melanjutkan pembahasan tentang akhlak. Akhlak. Apa artinya akhlak itu? Akhlak itu adalah perbuatan atau perilaku. Nah, setiap manusia, laki atau perempuan, kafir atau muslim pun dia memiliki akhlak. Namun dalam Islam itu akhlak itu, dan setiap orang secara keumuman bahwa akhlak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dalam Islam itu akhlak mahmudah, ya, akhlak mahmudah, dan kedua akhlak mazmumah. Yang pertama tadi mahmudah itu akhlak yang terpuji, dan ini yang perilaku atau budi pekerti yang dijunjung dalam Islam, yaitu akhlak mahmudah yang terpuji. Dan yang kedua adalah akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah namanya adalah perilaku tercela. Dan ini harus dihindari oleh setiap kita. Apakah kita yang notabene-nya belajar agama maupun yang tidak belajar agama Islam. Nah, ini. Jadi Ustadz akan gambarkan di atas ini, ya. Ya Allah, kenapa seperti gini? Al-akhlaqu fil Islam. Ini boleh kalian catat itu. Fil Islami. Ya. Fil Islami. Al-akhlaqu fil Islami yunqasimu ala qismain.
yunqasimu ala qismaini. Ya. Yang pertama adalah akhlakul mahmudah. Mahmudatu. Ya, al-mahmudati. Ya, akhlakul mahmudah. Yang kedua adalah akhlaku al-madhmumah. Nih, dicatat oleh kalian. Yang pertama tadi santri semuanya adalah ini al-akhlaku fil Islam. Akhlak dalam Islam itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yunqos akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji, ya. Dan ini adalah sikap yang dikehendaki di dalam Islam. Ya. Ini adalah sikap yang dikehendaki dalam Islam. Sikap yang terpuji dalam Islam. Dan yang kedua ini adalah akhlak madhmumah. Apa tadi akhlak madhmumah? Adalah perilaku tercela. Ini adalah sikap yang dicegah, sikap yang dilarang dan dicegah dalam diri seorang muslim. Ini ditiadakan. Nah, ini penting, setiap kita harus kita junjung tinggi nih. Dan kita hindarkan perilaku yang ini. Ya, nanti Ustadz akan menjelaskan terkait dengan apa saja contoh daripada akhlak al-mahmudah dan akhlak al-madhmumah. At-tullab sekalian rahmatullah, sambil kalian tulis dan memperhatikan apa yang menjadi penjelasan Ustadz dalam masalah akhlak. Apa akhlak tadi? Perilaku, ya, perilaku. Ya, jadi kita bagi dua menjadi dua kategori. Yang pertama akhlak mahmudah dan akhlak madhmumah. Nah, anak-anakku sekalian mata Allah, begitu pentingnya akhlak al-mahmudah untuk kita amalkan di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Dan begitu pentingnya seorang muslim atau muslimah mengetahui tentang kategori akhlak ini, sehingga dia bisa dapat menempatkan setiap perbuatannya itu sesuai dengan porsi masing-masing ini. Apa tadi? Dia mampu menempatkan setiap perilakunya itu sesuai dengan masing-masing porsi. Ya, sesuai dengan masing-masing porsi. Kalian harus ketahui bahwa Nabi kita, ya, Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Apa menyempurnakan? Adalah memperbaiki perilaku atau budi pekerti setiap manusia. Apakah itu perilaku kita kepada Tuhan kita? Lihat ya. Apakah perilaku itu kita itu kepada Tuhan kita?
sebagai kita yang mengibadahi Tuhan. Oke? Maupun perilaku kita itu kepada sesama manusia. Kita harus bisa itu. Ataukah perilaku kita kepada hewan, bagaimana kita memperlakukan dia sebagai hewaniah, sehingga tidak terjadi kezaliman di sana. Maupun perilaku kita pada tumbuh-tumbuhan gitu. Ya. Dan tumbuhan itu sangat bermanfaat untuk manusia. Coba kalau nggak ada tumbuhan. Jadi apa coba dunia ini? Gersang. Gersang. Tahu kalian gersang? Hampa. Ya, hampa. Dan itu sulit bagi manusia untuk dapat ini berkembang biak kehidupannya. Taib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dalam hadis yang mulia, ya, ini hadis yang sahih. Ya, ini kalian harus ingat hadis ini. Ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'ithu, ya, liutammima makarimal akhlak. Hadis, ya, hadisun bu'ithu liutammima, ya, liutammima makarimal akhlak. Ya. Ya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Jadi ini sebagai asas dasar, ya, sebagai dasar kita atau sebagai apa kita, sebagai penguat kita, ya, sebagai penguat kita ketika kita berkata-kata kepada orang bahwa akhlak itu begitu, akhlak mahmudah itu begitu penting pada setiap diri seseorang untuk dapat mengedepankannya. Untuk dapat mengedepankannya. Ini hadis sahih. Sekali lagi, semuanya baca bareng-bareng ya. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sekali lagi, 1, 2, 3. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ya, sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan, ya, akhlak. Ya. Atau apa menyempurnakan tadi kata Ustaz? Memperbaiki. Ya. Karena pada manusia itu, pada hakikatnya manusia itu adalah dalam keadaan ini. Sebagaimana dalam Al-Quran dalam surah Ad-Duha, ya, itu kita dalam keadaan lemah, ya, dalam keadaan lemah. Lalu Allah mencukupkan menguatkan kita itu dengan diberikan pengetahuan. Sekali tadi, manusia itu pada keadaannya adalah lemah. Lalu ia dicukupkan oleh Allah dengan memiliki pengetahuan. Oke, pengetahuannya apa? Dia bisa berpikir tentang ketuhanan. Dia bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Itu pengetahuan. Ya, itu pengetahuan. Coba kalau seandainya Tuhan tidak ada, ya, maka setiap manusia itu sebagaimana dalam apa? Dalam Al-Quran dalam surah apa? Dalam surah Al-An'am, ya,
dalam surah Al-An'am, Ustaz dah lupa ayatnya, bahwa kalau seandainya manusia ini tidak mampu membedakan mana yang hak, mana yang benar, mana yang salah, tidak mengetahui hakikat dia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, maka dia dikategorikan oleh Subhanahu wa taala dia adalah kal an'am. Kal an'ami. Ini. Kal an'am ini nih. Ini an'am. Kal an'ami balhum adol. Ini. Bal ya. Balhum ya, balhum adol. Ini atau tasdidnya ini. Oh. Kal an'ami balhum adol. Manusia itu dikategori Allah Subhanahu wa taala ya, tadi bahwa mereka itu bagaikan binatang ternak. Apa? Binatang ternak. Kamu tahu nggak bagaimana binatang ternak? Coba tuh lihat kucing. Berkeliaran kan? Kucing bisa nggak tahu dia kalau tempat beraknya di mana? Hanya kucing yang dia jari. Dia dapat apa? Berak di tempat yang sudah diajarkan. Demikian juga anjing. Nah, manusia itu tadi karena dia memiliki akal, apa? Akal untuk berpikir, ya kan? Kemudian mata untuk melihat, apalagi telinga untuk ya, hati untuk mencerna. Manusia tidak menggunakan hal tersebut dalam perjalanan kehidupannya, maka dia bagaikan kal an'ami balhum adal. Dia bagaikan apa? Binatang ternak, bahkan dia lebih hina. Itu dalam surah Al-An'am. Ya, kalau Ustaz tidak salah, itu pada ayat 97. 97. Nanti Ustaz akan lihat lagi nanti apa ayatnya. Ya, jadi anak-anak sekalian rahmat Allah, maka untuk membedakan ini, maka untuk apa namanya, menjadikan setiap muslim bisa memahami tentang akhlak ini, maka dia harus ini mengetahui satu, bahwa Nabi kita alaihi salatu wasallam diutus ke muka bumi ini memperbaiki akhlak manusia. Yang kedua, apabila manusia tidak mengindahkan, tidak mau mendengarkan, tidak mau untuk dapat memahami setiap ajaran agama ini, maka dia dikategorikan Allah bagaikan binatang ternak. Bagaikan, bahkan lebih apa? Lebih hina. Nah, sampai di sini dulu anak-anakku sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang pentingnya, ya, pentingnya berakhlakul karimah. Ini contoh tadi ya, ini contoh salah satu, ini Ustadz berikan contoh saja, bahwa contoh al-madhmumah yang tercela itu salah satunya adalah tidak mau melaksanakan perintah agama. Contohnya apa lagi coba? Apa? Coba, bisa? Dari Kiki coba, contohnya akhlak yang tercela. Tidak menghormati yang lebih tua. Ya, satu. Yang kedua, kamu Wan. Ayo. Tidak? Oke, tidak beribadah kepada Allah. Yang ketiga, apa? Perilaku yang jelek manusia. Tidak menghormati guru. Oke, baik. Terus. Tidak menghargai yang tua. Udah tadi. Lah, kenapa kamu tidak bilang apa? Mencuri?
Akhlak nggak itu? Enggak. Kenapa kok sampai dungu begitu? Tidak mencuri. Melakukan pencurian, kayak gitu bahasanya. Mencuri. Sepakat nggak kamu kalau itu akhlak buruk? Hah? Sepakat, benar. Nah, kamu apa? Membohongi orang lain. Lagi. Apa? Kamu, ayo. Ayo, cepat. Mendekati zina. Lagi. Coba selain daripada itu. Perbuatan apa? Tadi udah sebelum mencuri, apa lagi coba? Dah, tutup. Terlalu lama kamu berpikirnya. Ya. Taib. Perhatikan oleh kamu semuanya. Ya. Ini kamu harus tugas bagi kamu. Tugas bagi kamu, besok saya tanya pas pelajaran bahasa Arab. Kamu tulis contoh akhlak terpuji. 10. Kemudian kamu tulis contoh akhlak tercela. 10 juga. Tidak boleh sama. Oke? Kamu kan bisa tahu kan sehari-hari kan? Ini perilaku sehari-hari. Betul? Betul nggak? Nah, ya. Oke, kamu boleh nanti kategorikan ya akhlak mahmudah titik-1. Ya, masalah apa saja. Oke? 6. Kita tinggalkan itu. Sekarang kita begitu tadi Ustaz mengatakan bahwa begitu pentingnya kita untuk dapat melaksanakan ya akhlak terpuji. Kenapa dengan demikian? Tadi satu alasannya adalah karena memang Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini memperbaiki akhlak manusia. Yang kedua, dalam Al-Quran Rasulullah SAW Allah puji dia. Apa kata Nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Itu dalam surah Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya engkau Muhammad diutus ke muka bumi ini akhlak yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang tinggi atau yang mulia. Nah, artinya apa? Bahwa Rasulullah SAW itu memiliki akhlak yang memang benar-benar harus dicontohin, diikuti oleh setiap hamba Tuhan, hamba Allah, khususnya bagi orang beriman. Ya, kenapa dengan demikian? Karena kita sebagai umat Rasulullah SAW yang sudah menyatakan pada diri kita, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Artinya kita harus mengakui, kita harus melaksanakan apa yang menjadi perintah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa dengan demikian? Kalau enggak kita menjadi orang yang hancur seperti tadi ini. Ya, Rasulullah SAW bersabda, innama ahlakal ladina min qablikum. Hancurnya, perhatikan oleh saya kalian ini, hancurnya, rusaknya perilaku, budi pekerti, tingkah, kepercayaan, keyakinan, ibadah orang-orang sebelum kalian itu, karena mereka itu kata Rasulullah SAW adalah mereka senantiasa menyelisihi nabi-nabi mereka. Mereka senantiasa banyak mempersoalkan masalah tentang perintah Tuhan, mempersoalkan tentang ajaran agama, mempersoalkan tentang sunnah Rasulullah. Innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka terus mempermasalahkan itu. Contohnya apa? Dalam Al-Quran umpamanya Tuhan menetapkan
Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan bahwa orang kafir itu mereka finnari jahannam khalidina fiha. Karena orang kafir itu dikategorikan bahkan mereka adalah orang yang tertutup hatinya dan mereka adalah kelak dimasukin dalam neraka jahanam khalidina fiha selama-lamanya. Selagi dia di muka bumi ini belum taubat. Kecuali kalau taubat. Begitu juga orang munafik. Begitu juga orang musyrik. Nah, ada yang memprotes ini. Dia tidak berakhlak, dia tidak berperilaku, dia tidak beradab, dia protes ini ayat. Kayaknya ini ayat tidak sesuai dengan akalku. Nah, ini di sini urusannya akal manusia. Jadi lagi-lagi anak-anak sekalian bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya dia adalah memiliki budi pekerti yang baik, yang mulia, dan kemudian diutus ke muka bumi ini sebagai pemperbaiki memperbaiki perilaku setiap manusia. Bagaimana dia memperbaiki Rasulullah? Dengan sabda-sabdanya. Bagaimana dia memperbaiki akhlak manusia? Dengan nasihat-nasihat Rasulullah. Ya. Yang kedua, yang terakhir bahwa kita mempelajari akhlak ini pentingnya adalah karena sebagai kesempurnaan iman. Sebagai kesempurnaan iman seorang muslim. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kesempurnaan iman seorang muslim, ya, seorang beriman adalah karena mereka senantiasa memperbaiki akhlak mereka. Yang terbaik akhlak di antara mereka. Itulah kesempurnaan iman. Jadi kalau baik ya akhlak kita, maka itulah berarti baik iman kita, berarti baiklah akhlak kita. Seperti begitu. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ustadz. Apa ada yang mau dipertanyakan tentang masalah yang sudah kita sampaikan ini? Silakan. Mau kamu tanya tentang perilaku, etika atau apa ya, silakan. Ingin bertanya, gimana cara kita berperilaku dalam masyarakat? Ya, pertanyaan yang bagus dalam masyarakat. Nah, khususnya bagi kita sebagai seorang santri, ya, khususnya bagi kita sebagai santri harus kita tunjukkan rasa hormat kita, rasa sopan kita kepada masyarakat kita. Kita tidak boleh lepas dari 5 hal. 5S maksudnya. 5S. Yang pertama adalah sopan. Ya. Kemudian yang kedua adalah sapa, menyapa orang. Ya, yang ketiga adalah salam. Coba kalian perhatikan. Yang pertama, coba sesuai dengan fitrah manusia ini. Pertama adalah sopan. Sopan, kemudian santun, kemudian sapa, kemudian salam, terakhir senyum. Ini tidak boleh lepas dari ini. Jadi kalau kalian ada lewat di tengah masyarakat kita harus tampakkan 5 ini. Sopan. Apa sopan itu? Kalau kamu lewat depan orang, Pak, numpang lewat ya, gitu. Kemudian tampakkan lagi apa? Senyum kamu. Jangan musemakan kamu, muka kamu. Enggak seperti itu. Ya, kamu sudah sapa, sudah nunduk, ya. Apalagi kalau seandainya mereka salam. Salam. Itu lebih bagus. Oke, itu aja sedikit. Ya, lanjut. Pertanyaan kedua, silakan. Apa? Silakan. Apa hukumnya berbohong? Hukumnya berbohong. Ini hukumnya berbohong adalah haram. Berdosa. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Ulang-ulang. Berbohong adalah haram. Berbohong lawan daripada jujur. Kebohongan perilaku yang tercela dalam agama. Kebohongan juga adalah sikap kemunafikan dalam agama. Sikap kecurangan dalam agama. Tidak boleh. Kecuali kalau berbohong dalam kebaikan.
berbohong dalam kebaikan itu boleh. Contohnya, si fulan hendak mau dibunuh oleh si fulan karena ada dendam dan sebagainya. Kita boleh berbohong itu dengan menyembunyikan sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih besar. Itu boleh. Ya, tapi kalau kita berbohong umpamanya hari ini puasa, lalu kamu berbohong padahal kamu berbuka, itu nggak boleh. Ya, itu adalah kedustaan yang sangat tercela. Nah, hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang mulia, innal kadhiba ya yahdi ilal fujur. Sesungguhnya perbuatan kadhib, berbohong itu mengarahkan pelakunya masuk di dalam keburukan. Wa inal fujura yahdi ilan nar. Dan setiap perbuatan berbohong itu membawa pelakunya menuju neraka. Wa inal kadhiba, ya, sesungguhnya setiap kebohongan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaktub 'indallahi, tidak akan dicatat oleh Allah tabaraka wa taala kebohongan itu, ya, sebelum dia terbukti nyata, dan nyata atau nyata kelihatan dia berbohong, maka Allah jatuhkan hukuman dia sebagai kadzaban, sebagai pembohong. Berarti artinya apa? Dosa. Ya. Baik, anak-anak sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalian sudah maghrib, maka kita cukupkan ya pelajaran kita sore ini, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa, ini harus difahami apa yang sudah in closing. Sekali lagi, baik anak-anak sekalian Allah tabaraka wa taala, ini saja pelajaran kita di sore ini ya dalam bab akhlak. Ustaz berharap apa yang sudah kita bahas ini kalian tanamkan baik-baik ya, apalagi tadi menanamkan sikap kita dalam bermasyarakat atau berguru ya. Itu kalian harus pahami poin-poin dalam apa yang sudah kita ajarkan dahulu, yaitu adab terhadap guru. Masih pada ingat? Itu harus pelajari lagi dan besok saya tanyakan adab, dan itu terus saya tanyakan sampai kalian betul-betul bisa. Yang kedua, adab bermasyarakat. Itu harus betul-betul dipahamkan ya, dan itu harus dikerjakan oleh kalian ya. Dan kemudian tadi tentang pentingnya kita berakhlak yang terpuji. Ya, biasakan kalian semoga kalian menjadi seorang yang terdidik, menjadi seorang santri yang bisa bermanfaat, berguna nanti bagi masyarakat, baik menjadi seorang dai nanti kelak. Demikian, akhir dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.